Umurnya telah mendekati 30 tahun tapi tidak memiliki pasangan. Hanya karena ia mempunyai ayah yang menakutkan. Jika ada orang yang mendekatinya, maka akan dibunuh oleh ayahnya. Hari itu ia berbelanja ditemani oleh 30 pengawal. Tapi tiba-tiba seseorang menabraknya. "Beraninya kamu menabrak majikan kami, Chloe." Pengawal langsung melemparnya ke lantai bawah. Seperti ini mawar yang berduri. Seorang pria bernama Tim berjalan ke depannya. Pria langsung berkata ingin menjadi pasangannya. Sedangkan Chloe berbalik badan dan pergi. Karena ia takut pria ini dibunuh oleh ayahnya. Tak disangka hari itu Tim menemukannya lagi. Bahkan ia berkata akan melakukan apapun untuk Chloe. Chloe merasa pria ini tidak waras dan pergi. Kenapa pergi? Apakah takut berbicara dan jatuh cinta padaku? Dia pikir pria itu sedikit lucu. Jadi ia memberi Tim 3 ujian terhadap cinta. Yang pertama, saat ia berbelanja di hari lusa, ia meminta Tim di depan orang rumah dan semua pengawalnya memberinya surat cinta dan melamarnya. Kelihatannya Chloe tidak ada rasa terhadap pria ini. Tim tidak ragu dan setuju dengannya. Tidak lama kemudian ayah Chloe, Peter, membawa ia ke mall. Saat ini Chloe menghadap belakang dan terkejut. Pria itu benar-benar datang. "Hei Peter." Puluhan senjata mengarah pada Tim di waktu yang sama. Tim justru sangat tenang dan tidak takut. Dan berkata dia punya sesuatu untuk dikatakan ke Peter. Biarkan dia datang. Musik mulai diputarkan. Tim penuh dengan senyuman. Dan mengguncang kecil pakaian agar terlihat tampan. Chloe juga tersenyum. Dia langsung berkata bahwa ia jatuh cinta dengan Chloe. "Saya datang untuk melamar putrimu." "Sayang, jika ada orang yang saling cinta denganmu, maka takdirnya adalah aku. Saya cinta kamu." Tiba-tiba balon di atas meledak. Sekelompok orang dengan mikrofon tiba. Mereka berkata pada Peter bahwa ini adalah pertunjukan langsung. Tim juga berkata pada Peter bahwa ia sangat kooperatif dan memberinya sekantong bubuk cuci sebagai hadiah. Ujian pertama dilewati Tim dengan cara ini. Tidak lama kemudian Tim menemukan Chloe di sini dan mengusir sahabatnya. Tapi Chloe pikir itu hanya kebetulan. Tak disangka ujian keduanya adalah pergi ke rumahnya dan memberinya bunga. Chloe tertawa. Rumahnya 4 tingkat, 20 kamar, 800 pengawal. Berbekal pisau dan pistol, bagaimana ia berani? Tetapi pria justru berkata, jika dia meneteskan setetes darah atau sedikit luka, maka ia kalah. Chloe tidak sangka ternyata pria ini bukan hanya tampan dan banyak trik. Dia adalah yang memainkan dewa perang pasir kuning. Dewa perang yang berangin. Dia sedang menunggu seseorang untuk menunjukkan cintanya. 800 pengawal menjaga di halaman. Nyamuk saja tidak bisa masuk. Bagaimana dia harusnya tidak dipukul mati kan? Tiba-tiba sebuah motor masuk. Sesuai janjinya, Tim datang dengan motornya yang berputar di tempat. Dia turun dari motor dan berjalan 1 langkah. Ratusan pistol mengarah kepadanya. Sedangkan Tim tertawa. Ia menertawakan Kapten Keamanan begitu besar dan kuat. Tapi menghadapinya seorang harus menggunakan pistol. Jadi Kapten Keamanan adalah siput. Kemudian ia mengambil plastik dan mengumpulkan semua pistol. Tiba-tiba Tim dengan tendangannya menjatuhkan 20 orang. Kembali ke 1 kaki dan menendang lagi. Lalu menggas motor dengan 1 tangan. Roda yang besar kembali menjatuhkan sekelompok orang. Saat ini di bawah sebuah semprotan kecil. Chloe pertama kali memiliki perasaan padanya. Tim melepaskan motor dengan 1 tangan. Kapten Keamanan ditabrak hingga terbang dan terbaring di bawah kaki Tim. Dia berjalan ke Chloe dengan terbuka, mengeluarkan bunga. Ujian kedua telah berhasil. "Saya cinta kamu. Kamu pasti akan menjadi wanitaku." Kemudian Tim mengendarai motornya lalu pergi. Sedangkan Peter pulang dan marah. Dia bertanya apa yang terjadi. Kapten bilang mereka dipukuli sekelompok orang. Peter sangat marah dan menamparnya. Sedangkan di dalam hati Chloe telah ada Tim. Tapi hari itu ayah Chloe mendapat sebuah panggilan. Orang di telepon berkata sudah bisa melaksanakan rencana. Ternyata Peter bukan ayah kandung Chloe, melainkan seorang ayah angkat. Alasan ia mengadopsi Chloe karena
Chloe memiliki puluhan ribu hektar tanah tambang berlian. Peter akan menunggu waktu yang tepat dan membunuhnya. Itu adalah mengapa Peter tidak membiarkannya dekat dengan lawan jenis. Hari ini adalah acara dewasa Chloe. Peter memutuskan untuk menghabisinya hari ini. Tapi ia tiba-tiba mendapat kabar Chloe hilang. Sialan, ini yang aku takutkan. Di sisi lain Chloe mengendarai motor dan lari. Turun berlari tapi malah menabrak Tim. Tiba-tiba beberapa truk pickup besar datang. Beberapa pria berbadan besar turun dari mobil. Wanita senilai ratusan miliar dikepung oleh puluhan orang. Dia ingin lari bersama pria. Kamu pikir aku hanya ganteng? Nanti kamu akan tahu. Satu orang satu tinjuan. Pengawal langsung terbang. Puluhan orang maju bersamaan. Tetapi seni bela diri mereka yang lemah. Bahkan tidak bisa mengotori baju Tim. Kekuatan tinjuan yang mendekati 1 ton. Kemudian 1 putaran dan 1 tendangan. Kaca di belakang saja hancur. Gerakan kakinya tidak menjaga perasaan. Menginjak punggung dan 3 pukulan keluar. 3 pengawal pun tumbang. Menghadapi orang yang berlari ke arahnya. Dia mengambil motornya. Motor itu seperti bola besar. Sebuah putaran pada 1 orang. Menghancurkan pickup kecil di belakangnya. Pickup itu terbakar dan meledak. Tim berlari seperti citah. Menangkap dada seorang pria dan melompat. Sebuah tendangan di 1 orang. Kaca mobil hancur lagi. Dia mengambil besi terbakar di belakangnya. Besi yang terbakar terus memukul. Siapa yang terkena akan terbakar. Kemudian besi mengenai perut seorang pengawal. Berputar ke atas hingga lantai pun roboh. Saat ini Peter membawa bawahannya juga sampai. Tim menaiki motor dan membawa Chloe lari. Tembakan di belakang tidak mengenainya. Dia membawa Chloe mencari temannya Felix. Ternyata paman Tim sakit parah dan memerlukan $100.000 untuk berobat. Felix bertaruhan jika ia bisa mendapatkan Chloe, maka ia akan meminjamkan $100.000 kepada Tim. Dia mengejar Chloe hanya demi sebuah taruhan. Chloe mendengarnya justru tertawa. Ternyata ia sudah membayar biaya operasi pamannya. Felix adalah orang yang dicari Chloe. Ia ingin mencari seseorang untuk menolongnya. Ia telah tahu Tim sangat kuat di tempatnya. Sedangkan kenyataan membuktikan pilihan ia tidak salah. Di matanya Tim adalah orang yang sangat kuat dan mempunyai 1000 keberanian dan sangat cerdik. Itu adalah pahlawan di hatinya. Tiba-tiba sebuah kapak besar mengenai Felix. Felix dilukai oleh pengawal yang datang. Pada saat yang sama sebuah helikopter terbang di atas. Sekelompok orang berlari ke Tim. Dia mengalahkan beberapa orang dengan tongkat kayu besar. Tapi tiba-tiba ia dipukul orang. Beberapa pukulan membuat Tim hampir pingsan. Chloe dibawa oleh orang jahat. Felix juga hampir mati. Dia mengatakan fakta sebenarnya pada Tim. Ternyata sejak kecil Tim kehilangan orang tua. Karena ayahnya adalah penjaga tanah itu. Dan yang membunuh ayahnya adalah Peter. Tim yang mengetahui itu memutuskan harus membalas dendam. Tidak lama kemudian muncul bayangan pria di pasir kuning. Tim telah datang. Saat ini Chloe terkunci di kuil belakangnya. Perang besar dimulai. Kali ini ia tidak lagi kasihan. Setiap gerakannya cukup mematikan. Lengan kecil dan kaki kecil patah di tangan Tim. Hanya bisa terdengar suara patah tulang di situ. Dalam sekejap dia telah menghancurkan sendi puluhan orang. Tiba-tiba ada puluhan pria berbaju putih dengan pisau. Saat ini seorang penduduk melemparkan kapak besar. Itu adalah paman ayahnya yang pernah menjadi penjaga. Kapak besar di tangannya seperti sihir. Di matanya jumlah orang bukan berarti kemenangan. Karena kapak besar di tangan sudah lama lapar. Dia menerbangkan kapak dan menghabisi puluhan orang. Kemudian kapak terus membunuh. Tidak ada orang yang bisa hidup di bawah kapak besarnya. Seperti menebang pohon. Pria berbaju hitam yang ganas mengambil pisau. Tak disangka bisa beberapa kali melawan Tim. Kemudian 1 tendangan. Kemudian kapak menghancurkan semen. Dan mengenai dadanya. Sebuah tendangan bahkan bel juga berbunyi. Kemudian kapak memotong lengan Peter. 1 tebangan di punggung Peter. 1 tendangan hingga Peter masuk ke dalam kuil. Sedangkan Chloe juga berada dalam kuil itu. Tak lama kemudian sebuah malam seperti dongeng. Sebuah tarian selama 20 menit dimulai. Saya tidak menampilkan yang tidak begitu bernutrisi lagi.